Saur Siagian minta Fadil Imran ikut tanggung jawab atas tindakan anak buahnya di kasus Verdi Sambo. Nah, artinya itu yang kita bilang, mereka inilah mengembalakan marwahnya polisi yang sesat tadi. Yang pertama itu yang kegelapan sempurna itu jadi kembali. Nah, kita harapkan seperti dibilang Pak Taufan, nah kasus ini kan akan bermuara ke kejaksaan ini. Nah, kita harap betul ini semua stakeholder harus holistik ini. Besok kami misalnya diskusi dengan Komjak, karena ini kan kasus akan diserahkan kepada kejaksaan, supaya Komjak juga memantau. Nah, kawan-kawan di pers juga terus, biarpun kemudian kemarin dicoba-coba diintimidasi oleh Brimob, jangan pernah kita menyerah, karena memang fungsi kepolisian itu yang telah kita ambil, kita bantu, itu kita pertahankan terus. Nah, kita juga sudah lapor ke KPK. Mengapa dari awal tampak melapor ke KPK? Dugaan-dugaan misalnya menurut Kompolnas kan sebenarnya ditemukan uang. Sampai sekarang kan penyidik nggak tahu taktik strategiknya, apakah nanti di pengadilan berapa banyak duit yang ditemukan itu kan belum terbuka. Apakah nanti itu diserahkan? Nah, maksud kita ini kita pantau terus 24 jam. Nah, ini yang saya kira nanti yang kita katakan pemantauan yang holistik ini saya kira untuk menjawab keraguan-keraguan kita. Karena kan saksi bukan hanya 4 orang ini. Ada sekitar 42 orang saksi, kemudian juga dan yang lain-lain. Saya pikir kita optimis, hanya kita tetap harus konsisten mengawal kasus ini, Mbak Caca. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu, tidak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh tidak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dikena prank juga. Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang, sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Dan polisi ketika tahap 2 jangan juga jaksa segan-segan demi perlindungan kepada kepolisian, biar kami yang menitipkan di rumah tahanan tapi jangan di kepolisian. Sehingga tadi itu rumah ini bener apa enggak, hoax apa enggak, kasihan juga polisi udah maksimal bertarung, kemudian karena ada peristiwa pertama rekayanya Sambo, kemudian berpotensi lagi tanda kutip persepsi pulih, kembali persepsi pulih. Kedua, kan Pak Kapolri mengatakan ada 36 yang melakukan obstruction of justice. Yang sekarang kan baru 7 tuh. Dari 98 2 kurang 100, saya kira ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai karena sudah ada 7 kemudian udah cukup lah. Nggak boleh, ini harus tuntas buka-bukaan. Pak Sigit, Pak Kapolri sudah palang tanggung, ini harus segera tuntas karena memang lesson learn-nya ini kan jadi blessing in disguise nih. Ya. Jadi kesempatan untuk membenahi kepolisian. Tetapi yang 36 ini yang menurut Pak Kapolri sudah kuat melakukan obstruction of justice, karena sampai sekarang ini kan kita nggak lihat perkembangannya. Ya. Nah, oleh karena itu kita betul-betul dorong tuh melalui Pak Yusuf. Pak Yusuf, karena ini utang Bapak, Pak, kita minta Pak, supaya Verdi Sambo kemudian saudara PC jangan sampai dititip di ruangan tahanan daripada kepolisian, sehingga publik kemudian percaya dan kemudian polisi tidak dibebani. Saur Siagian minta Fadil Imran ikut tanggung jawab atas tindakan anak buahnya di kasus Verdi Sambo. Tribunnews.com, Jakarta. Koordinator Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAPAK, Saur Siagian meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran ikut bertanggung jawab dalam dugaan rekayasa kasus pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Menurut Saur, Fadil dituding berturut berperan saat pemimpin jumlah pertemuan dengan sejumlah lembaga negara dan LSM untuk memberikan perlindungan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Saat itu Saur mengungkapkan bahwa Fadil diduga meminta anak buahnya AKBP Ceri Siagian yang saat itu masih menjabat Wakil Direktur Kriminal Umum atau Wadir Krimum Polda Metro Jaya, bahwa beberapa waktu lalu Wadir Krimum Polda Metro Jaya saudara Ceri Siagian itu memimpin satu pertemuan beberapa lembaga negara seperti LPSK, Komnas Perempuan, Kompolnas, dan beberapa NGO dalam rangka agar LPSK melindungi Putri Chandrawati, kata Saur kepada wartawan pada Selasa.
Saur menduga tindakan yang dilakukan Cherry Siagian dilakukan dengan persetujuan Fadil Imran. Saur menyebut Fadil telah memberikan lampu hijau kepada Cherry agar Putri Chandrawati dilindungi. Pertanyaannya, apakah seorang wadir bisa memimpin tanpa persetujuan atau paling tidak instruksi dari Kapoldanya, ujar mantan pengacara Novel Baswedan ini. Lebih jauh, Saur menegaskan Fadil diduga ikut melanggar kode etik dalam tindakan yang dilakukan oleh Cherry. Selain memberikan atensi terhadap Cherry, penyidikan dan lokus kasus pembunuhan Joshua Huta Barat masuk dalam jurisdiksi Polda Metro Jaya. Lagi pula, kata dia, penanganan kasus versi pelecehan seksual Putri Chandrawati ditangani oleh Polda Metro Jaya. Hal itu mengisyaratkan bahwa penyidikan kasus yang diotaki Ferdi Sambo ini telah beralih dari Polres Jakarta Selatan kepada Polda Metro Jaya. Karena pertemuan itu di Polda Metro Jaya, akhirnya saudara Fadil itu ikut bertanggung jawab secara etik atau diduga ada pelanggaran kode etik, tegas Saur. Saur mengatakan bahwa Fadil Imran tak bisa lepas tanggung jawab begitu saja setelah sederet jajarannya dipecat secara tidak hormat karena merekayasa kasus atau menghalangi penyidikan kasus kematian Joshua. Menurut Saur, sikap Fadil yang lempar handuk ini hanya akan menjadi presiden buruk bagi institusi Polri. Apakah saudara Cherry ini berdiri sendiri atau dia bisa mengelola soal pertemuan-pertemuan di Polda Metro? Pasti pemimpinnya Fadil Imran tahu, kata Saur. Di sisi lain, Saur meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusut keterlibatan Fadil. Ia meminta agar Sigit tak memilah-milah kasus yang melibatkan anggotanya. Karena saudara Kapolri serius untuk menindaklanjuti, maka dugaan pelanggaran kode etik atas dugaan pelanggaran pidana harus diusut tuntas-tuntasnya. Diberitakan sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap ada pertemuan yang dilakukan pada akhir Juli 2022 lalu terkait soal permohonan perlindungan untuk istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Dalam pertemuan tersebut ada desakan yang diminta aparat penegak hukum untuk segera mengeluarkan perlindungan kepada Putri Chandrawati. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu membeberkan kronologi pertemuan yang berlangsung di Polda Metro Jaya tersebut. Desakan tersebut muncul bermula saat pihaknya diundang atau diminta hadir pada pertemuan di Polda Metro Jaya pada 29 Juli 2022.